Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga baik-baik semua. Minum dulu. Bismillah. Kajian kita kali ini berjudul, nggak tahu aku apa cara bacanya gimana biar nanti Mbak Dewi yang ada di New Jersey, Amerika Serikat sana membenarkan kalau salah. Prejudice gitu ya bacanya. Iya, prejudice. Atau Mas yang dia ada di Alabama sana. Di Amerika. Jadi alhamdulillah kajian-kajian kita ini ditonton sampai Amerika sana, sampai New Jersey, sampai Alabama gitu ya. Ya, semoga lah memberikan sesuatu yang baik meskipun tentunya apa ya? Tidak sepenuhnya bisa memberikan yang baik, tapi sedikit aja bisa ada yang baik diambil itu sudah alhamdulillah gitu. Prejudice apa gitu bacanya ya? Gini. Prejudice. Ya. Gitu ya tulisannya ya. Prasangka, ya. Terus gini, ana, ya, in zoni abdi, ya, di gini ya. Nanti aku jelaskan dulu. Ini ana, ini aku, ya. Ya, aku. Terus, hilang lagi. Bentar lagi, ya. Ini menurut, pada, atau di atas. Kita ambil menurut aja. Menurut ya. Zoni itu prasangka. Abdi itu hambaku. Jadi ana, aku ya. Ini menurut. Zoni ini prasangka. Ini abdi itu hambaku ya. Aku menurut prasangka hambaku. Jadi judul kita hari ini adalah prejudice. Betul nggak prejudice bacanya? Tolong dibenarkan. Apa prejudice? Prasangka gitu ya. Ini kajian kita. Aku jelaskan dulu bahwa kajian ini direquest dari Makassar. Aku nggak tahu apakah sudah selesai kuliahnya atau masih kuliah. Aku nggak tahu. Yaitu Mas Muhammad Ikhlas. Gimana kabarnya Makassar? Aku kalau ke Makassar biasanya makannya di Jalan Gagak. Ada coto Makassar, coto Gagak. Aku sangat selera, sangat cocok dengan masakan soto yang di Jalan Gagak itu ya. Soto Makassar yang di Jalan Gagak gitu. Begini katanya Mas Muhammad Ikhlas. Assalamualaikum, selamat sore Gus Beti. Boleh dong Gus kajian tentang Allah itu sesuai prasangkaanmu. Maksudnya ini, prasangka hambaku ini ya.
Barangkali di perspektif Gus Betik yang rasional dapat point view yang beda. Atau dalam kajian kristologi, Urian itu ada relevansinya. Gitu. Itu apanya? Requestnya gitu. Aku akan jawab dari bawah dulu, relevansinya dalam kristologi. Tapi sebelum jawab begini dulu, kita ngobrol dulu. Aku pada waktu itu tahun berapa lupa ya, mengisi kajian diundang di base campnya Hidayatullah Makassar gitu. Ya biasa, aku ngisi pakai hem, pakai jin gitu ya. Ya biasa begini ya, ada gelang gini. Sempat ditanyai manhasnya apa ya, aku bingung. Aku bilang aku nggak ada manhas gitu. Ya. Setelah itu aku ngisi kajian, coba. Aku ngisi kajian kalau nggak salah tentang pluralisme gitu. Begitu aku selesai ngisi kajian, yang tadinya di sekitarku ini kosong, begitu aku selesai duduk, semua ada sekitar 25-an mahasiswa itu lari mendekat. Setelah lari mendekat, mereka mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi Islam terkenal negeri di Makassar. Apa kata mereka gitu? Maaf Pak, kami kira Bapak tadi liberal. Jadi dari situ aku ketawa. Artinya apa? Meskipun salah satu universitas negeri Islam itu yang teropinikan sekarang menjadi sesuatu yang liberal, ternyata mahasiswanya juga ada yang alergi terhadap liberal. Dan itu mereka mahasiswa itu semua. Setelah itu aku jelaskan, oh enggak, masa saya liberal gitu. Iya Pak, enggak. Setelah saya lihat kajiannya enggak liberal gitu. Terus kenapa gitu tadi? Kenapa nggak mendekat? Ya karena saya lihat Bapak pakai hem, pakai jin, terus ada gini-gini gitu. Jadi artinya mereka melihat sesuatu itu disimpulkan meskipun masih sementara dari tampilannya gitu. Jadi karena tampilanku begitu, nggak pakai gamis, nggak pakai apa ini namanya ini, serban. Jadi dianggapnya liberal gitu. Padahal aku paling anti terhadap liberal yang liberal yang yang semau-maunya, yang mengakali. Jadi akal tuh ada yang menurut akal, ada yang ngakali, beda gitu ya. Terus begini. Orang pintar itu kadang-kadang tidak beruntung, tetapi orang yang bodoh kadang-kadang beruntung. Maka kata sahabatku juga seorang dokter, dia bilang lebih enak jadi orang bodoh tapi beruntung daripada jadi orang pintar tapi tidak beruntung. Temanku yang seorang dokter tapi dia pemborong, ahli bangunan ya, pernah berkata begitu. Karena dia dapat orderan garap bangunan yaitu pasar itu dari temannya yang dulu temannya itu waktu kuliah nyontek ke dia. Tapi temannya beruntung dia jadi pemborong. Ketika dia ada borongan besar, temanku yang dokter ini, dia dokter, jadi kuliah dua, dokter dan sipil gitu. Padahal dulu waktu kuliah nyontek ke dia gitu. Makanya dia langsung WA aku, dia bilang, Pak lebih enak jadi orang bodoh tapi beruntung daripada jadi orang pintar tidak beruntung. Terus begini, waktu aku ngelamar kerja, pada waktu itu aku ngelamar jadi penyiar di salah satu radio terkenal di kota Malang ini ya. Akhirnya aku tidak diterima gitu, tidak lolos. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah karena aku bodoh? Ya enggak lah. Karena apa? Karena aku lebih pintar dari yang ngetes. Gitu loh. Aku itu mencintai seni dan mencintai itu secara terintegralistik.
Sampai ini lagu siapa, yang ngarang siapa, diciptakan oleh siapa, tahun berapa, itu aku pelajari gitu. Jadi karena aku lebih pintar dari yang ngetes, akhirnya aku nggak diterima. Kan kekuasaannya dari dia. Meskipun aku lebih pintar, kalau dia bilang nggak terima. Pernah aku sama teman tuh berselisih pendapat sampai berdebat seru gitu. Aku bilang bahwa lagu Kisah Seorang Pramuria itu adalah lagunya The Mercies, dalam tanda kutip, yang itu debatable dengan Black Brothers yang aku sudah pernah bahas ketika Yesus pun mencintai pelacur ya. Sementara temanku bilang enggak, itu Pandres gitu. Oh enggak, itu The Mercies. Penyanyinya siapa? Charles Sutagaru. Gitu. Kisah Seorang Pramuria. Jadi kesimpulannya, orang pintar itu belum tentu beruntung, belum tentu sukses. Buktinya aku sampai sekarang rumah aja ngontrak, kerjaan nggak jelas, cuman gini-gini aja. Ya tapi yang penting kita sudah usaha, dan aku sudah menempuh segala macam usaha, tapi belum berhasil, ya mau bagaimana lagi? Tanpa menghilangkan ego, ya, dengan menghilangkan ego, pernah jadi jual nasi bungkus keliling. Itu pernah aku lakukan. Oke, berikutnya aku pernah kesasar di salah satu hotel terkenal bintang 5 di daerahku ini Batu, ini daerah wisata. Aku jadi staf di marketingnya, padahal aku orang eksak, orang teknik yang biasanya mengukur dengan presisi. Kali ini masuk ke hotel, ngurusi tamu, ngurusi komplain tamu. Kerja di hotel itu syaratnya satu, supaya kamu nggak kurus kering. Apa syaratnya? Kamu harus bersedia minta maaf meskipun kamu benar. Karena di sana yang berbicara uang. Tamu-tamu itu nggak mau disalahkan. Tamu-tamu itu maunya dia benar. Meskipun dia salah, dia nggak mau salah. Karena dia punya uang, dia bayar kamu. Makanya salah satu syarat kalau mau kerja di hotel, ya, kamu harus siap minta maaf meskipun kamu benar. Gitu. Ya. Pada waktu itu aku di departemen marketing. Setelah itu forecasting dari accounting tuh dipasang di tembok di ruangan kantorku. Setelah aku lihat, aku kan mesti orang eksak, tapi kan aku banyak belajar juga, banyak baca buku-buku ekonomi. Aku ngerti dong forecasting. Orang forecasting itu sederhana kok, regresinya hitungannya regresi linier. Ya kan? Gampang. Makanya sebetulnya kita sekolah itu seperti Rocky Gerung bilang, hanya untuk ngambil ijazah saja. Ilmu itu bagaimana kita mau mencari di mana-mana ada. Jadi aku gini-gini, aku ilmu ekonomi juga ngerti gitu loh. Setelah itu aku bilang sama setelah forecasting bulan ini ditempel gitu di ruang kantorku, aku bilang sama manajer marketing, aku bilang, Pak, ini forecastingnya salah. Maksudku apa? Aku ingin menunjukkan bahwa aku punya kemampuan, ya. Aku ini pintar nggak goblok, ya. Supaya dia mengupgrade aku, gitu loh. Karena aku harus menunjukkan kepintaranku supaya orang tahu. Kan begitu. Ternyata kondisi itu tidak berlaku di tempat itu. Gitu loh. Justru banyak orang merasa terancam kedudukannya kalau dia punya anak buah pintar. Jadi kita harus tahu antropologi budaya setempat juga sepertinya. Jadi strategi yang aku pakai salah. Aku ingin menunjukkan kemampuanku bahwa aku pintar gitu loh. Setelah aku ngomong ini, forecastingnya salah. Apa katanya manajer marketingku? Dia bilang, ya sudah Mas, kita ikuti aja. Ya sudah. Tapi kalau dia itu benar-benar brilian, dia bilang, oh iya masalah ya. Iya, yang benar gimana? Coba ajari aku ngitungnya. Ya tak ajari sama aku ngitungnya. Karena kesalahan forecasting yang dilakukan oleh accounting, misalkan break even point bulan ini harusnya 2M, tapi dia hitung 2M setengah. Pertanyaan saya, yang setengah M itu menjadi beban marketing loh. Kemana mau dicari duit setengah M itu? Tapi karena manajer marketing bilang, ya sudah Mas, pokoknya kita ikuti aja. Ya sudah. itu artinya
Ya, tidak jaminan semua orang pintar itu pasti sukses. Tapi kalau ada yang pintar sukses, sukses dalam hal karir dan materi loh ya. Ya alhamdulillah. Kalau nggak sukses, biasa-biasa saja. Ya, oke. Setelah itu aku mau lari ke sini. Ya, aku dari semua penderitaan yang pernah aku lakukan, aku ini jadi kuli bangunan pernah loh. Ngacul, apa namanya itu, gali pondasi. Pernah gitu loh. Jangan kamu kira enggak. Aku meluruhkan semua egoku. Kamu insinyur tuh gak ada artinya. Kamu sekarang cari uang untuk anak istri kamu makan, untuk beli susu gitu. Sudah. Aku jual nasi 5.000-an dari kantor ke kantor. Pernah. Jadi kuli bangunan, gali fondasi. Pernah. Gitu. Ya. Terus satu saat dari kegagalan ini, aku tanya. Dan pertanyaanku tidak ada yang memuaskan. Tidak ada yang memberikan kepuasan padaku. Satu saat aku dana sama, waktu itu sholat asar, pada asar seperti ini, kami sering satu masjid ya, karena aku kadang sholat itu di masjid mana-mana, pindah-pindah, jadi banyak kenalan. Dia Dr. Nur Hakim, dosen salah satu universitas terkenal di sini, dosen Muhammadiyah, Malang, ya Dr. Nur Hakim. Aku tanya begini, Cak, waktu itu dia doktor, belum prof. Bisa jelaskan sama aku bahwa aku bagaimana prasangka hambaku saja. Karena apa? Aku dari pengalaman-pengalaman, aku gagal. Aku harus berani mengatakan, bagiku nggak berlaku bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oh tidak. Kalau itu berlaku berarti aku akan balik bahwa kesuksesan itu juga kegagalan yang tertunda. Jadi bagiku gagal ya sukses. Gitu. Nah, sementara setiap kita mau memulai pekerjaan, kita kan harus pastinya berprasangka baik kan? Nggak mungkin kita berprasangka, misalkan kita mau dagang, oh ini rugi nih, lah ngapain juga kamu dagang, nggak ada prasangkanya sudah rugi. Setiap kita pasti mau berprasangka baik. Gitu. Dan sesuai dengan hadis ini, aku bagaimana sangka hambaku saja. Ya. Lah aku bertanya, aku ini selalu berprasangka berhasil. Tapi ujungnya nggak berhasil. Kegagalan. Ya. Akhirnya aku tanya siapa-siapa, nggak ada yang bisa jawab. Aku tanya sama Dr. Nur Hakim. Ketika aku tanya sebelum sholat asar seperti ini, dia tertegun gini. Ada sekitar 5 menit, baru dia jawab. Saya harus hati-hati menjawab hadis ini. Dia bilang, ya kenapa, Cak? Hadis ini tidak bisa dimaknai secara literal. Hadis ini sungguh ini hanya hadis memotivasi kita. Dengan jawaban itu hatiku adem, nggak menuntut. Jadi hadis itu tidak bisa dipahami secara literal. Kalau secara literal, maka setiap orang berprasangka baik, maka apapun yang dikerjakan, kan itu pasti diladasi dengan prasangka baik. Ya kalau pedagang dia beruntung, kalau dia petani dia panen, kalau dia pejabat dia naik pangkat, kan begitu. Tetapi apakah seorang pedagang pasti beruntung, seorang petani pasti panen, seorang pejabat pasti naik pangkat? Padahal hadisnya jelas, aku bagaimana prasangka hambaku saja. Kan tidak. Kita ini cerita aja lah ya, cerita. Karena ini nanti aku akan jelaskan. Kalau perlu 2 sesi tidak masalah. Itu masih introduction loh ya. Belum masuk ke inti, ke introduction. Jadi orang rasional itu jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung itu bahaya. Makanya aku bilang sama teman-teman, kalau kamu mau rasional, itu harus masuk ke dalam rasio itu secara total. Kalau tanggung-tanggung, kamu gampang bisa imanmu goyang sekalian. Ya apa enggak. Karena apa? Kalau kamu berpikir dalam kerangka rasional, sesuatu yang tidak memuaskan hatimu, kamu cari, dan satu saat pasti ketemu dan kau akan menemukan kebenaran itu. Cuman itu kan perlu proses. Seperti aku akhirnya menemu jawaban, meskipun itu proses. Kalau enggak bisa guling kamu. Ya, ini masih introduction. Berikutnya aku jelaskan tentang
apa tadi ya? Hubungannya dengan kristologi. Coba aku tanya dulu di sini. Atau dalam kajian kristologi uraian itu ada relevannya. Nah, begini. Ini hadis, Mas apa bilang? Muhammad Ikhlas. Ini hadis. Ya. Ini hadis. Aku ceritakan dulu sedikit. Hadis itu tidak boleh ditulis oleh Kanjeng Nabi, dilarang. Karena apa? Takut bercampur dengan Al-Qur'an. Sehingga dia cukup dihafal. Baru sekitar 2 atau 300-an kemudian Kanjeng Nabi mangkat, hadis itu ditulis. Ya. Karena peristiwa yang seperti itu, bayangkan dalam 3 dekade ya, atau 3 generasi kalau umurnya 100-an. Jadi dari mbahnya, bapaknya, anaknya, bisa-bisa cucunya, ya. Tapi seingatku sanad itu sampai ke anaknya ya. Belum ke cucu. Sejauh apa ingatan kita? Meskipun kita tahu bangsa Arab itu bangsa yang diberi kelebihan, kuat ingatannya, oke lah. Gitu. Tapi kan tetap aja ada probabilitas untuk lupa. Dan memang benar, ternyata sebuah hadis itu ya banyak diterjemahkan dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya kembali ke daya ingat itu kan. Artinya dengan konteks seperti itu, karakter sebuah hadis itu relatif. Hadis itu relatif, tidak absolut seperti Al-Qur'an ini. Kalau ini Al-Qur'an ini absolut ya. Begitu datang, begitu diterima langsung oleh Kanjeng Nabi, dijelaskan kepada para sahabat dan dikomandani oleh Zaid bin Sabit, tulis. Ini ya. Jadi dia absolut. Kalau hadis tidak absolut. Artinya sebuah hadis bisa saja kamu terima dan bisa saja aku tolak. Hadis yang sama. Biasa. Makanya aku menulis sampai 10 seri bahwa Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi. Karena itu ada pada perbedaan bagaimana cara kita memandang hadis. Bagiku hadis Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi, itu tertolak. Karena aku menggunakan pernyataan Al-Quran. Al-Quran itu otoritasnya lebih tinggi daripada hadis. Apa katanya Al-Quran? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kataman Nabi, Nabi terakhir. Di situ sudah tidak ada kompromi. Mau Nabi yang tidak dianggap Nabi kok, mau Nabi kok, semua tidak ada. Sudah selesai. Cuman kan teman-teman mensiasati ayat itu dengan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu turun bukan sebagai Nabi. Iya, tapi kan dia Nabi. Makanya aku menulis 10 seri, bukan tanggung-tanggung, Kanjeng Nabi tidak turun lagi. Karena hadis itu hadis politik sebetulnya. Kamu lihat dah, itu 10 seri itu, supaya kamu paham. Artinya apa? Hadis itu relatif. Jadi kita harus melapangkan dada lebih luas terhadap perbedaan. Ya, ini hadis. Ada yang mengatakan ini hadis qudsi sampai sedemikiannya. Qudsi itu artinya firman tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an, maka ditulis menjadi hadis. Berarti itu kokoh gitu loh. Nah, sekarang kalau hubungannya dengan kristologi, ya. Sebentar. Injil yang ini, ya, Injil ini loh ya. Bukan Injil yang diterima Kanjeng Nabi Isa, Injil yang ada sekarang ini, itu levelnya, sebentar, aku ambil ini. Sebentar, ini bukunya. Ya, ini tempatnya nggak ada, jadi itu levelnya ini. Level Bible atau Injil yang sekarang itu levelnya seperti hadis. Karena di sini bercampur antara sebuah kebenaran, antara cerita-cerita manusia, bercampur. Jadi kita harus ada memilih dan memilah. Seperti hadis juga begitu. Nanti kalau aku sudah sempat, kalau ada waktu Arimatea menggelar sebuah diskusi, itu ada seorang narasumber, seorang bapak bernama Pak Kahar, itu dosen Institut Injili Indonesia, I3. Dalam sebuah diskusi, nanti kalau sempat videonya, aku ada videonya, aku sempat nanti aku jelaskan kepada sampean, aku kasih narasinya dulu.
Dalam sebuah diskusi itu dia mengatakan bahwa Injil itu jangan dibandingkan dengan Al-Quran. Tetapi Injil itu dibandingkan dengan hadis. Gitu. Ini Pak Kahar ini ada yang bilang informasi ke aku masuk, ini bapaknya Maharani Kahar. Yang era tahun 80-an, nggak tahu kalian sudah lahir belum, udah besar belum. Itu Maharani Kahar itu menyanyikan lagu Desember Kelabu atau apa gitu. Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Itu Maharani Kahar. Katanya ada yang bilang itu anaknya Pak Kahar yang dosen I3 itu. Ya. Jadi begitu kata Pak Kahar. Karena Pak Kahar itu dosen, dia ngerti. Jadi hadis dan Bible atau Injil itu sama. Jangan, kalau mau dibandingkan ya Injil itu dibandingkan dengan hadis, jangan dengan Al-Quran. Tapi aku jelaskan sekali lagi biar tidak salah sangka. Itu Injil atau Bible yang ada sekarang loh ya, yang ini loh ya. Yang ini loh ya. Tapi kalau Injil yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa itu ya setara dengan Al-Quran, dia juga absolut, dengan ini sama absolut, itu ya. Sebagai bukti lah ya, sebagai bukti di sini sudah mencampur. Jadi kata Al-Quran itu sudah sangat jelas, dia bilang bahwa ada orang menulis dengan tangannya sendiri dikatakan ini dari Allah, itu ada di sini. Kemarin yang aku tulis tentang ayat yang mengatakan kamu buka lagi bahwa Yesus pun mencintai pelacur, itu ayat palsu. Ada satu perikop itu ayat palsu semua. Di kodek-kodek yang terdahulu itu nggak ada, gitu. Ya, begitu juga nanti ayat Markus yang ketika minum racun itu, berikut nanti bahwa Kanjeng Nabi Isa atau kalian sebut Yesus naik ke surga, itu juga palsu. Nggak ada di Kodeks Sinaiticus, nggak ada di Kodeks Vatikanus, nggak ada. Kalau Injilnya teman-teman saksi Yehova langsung dikasih catatan kaki, itu nggak ada. Dan di Injilnya teman-teman Katolik juga ditulis yang tentang Yesus mencintai pelacur itu ditulis, nggak ada. Cuma tetap dicantumkan, tapi ada keterangannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Islam itu memilih dan memilah ayat-ayat di dalam Bible, ya karena kondisinya seperti hadis itu, gitu ya. Jadi supaya dipahami dulu. Jadi ini hadis, ya. Ini hadis artinya bisa beda-beda cara memahami orang. Ada yang menerima, ada yang menolak, gitu. Ya, itu dari sudut pandang kalau kita bicara tentang kita kaitkan dengan kristologi. Nanti aku kapan aku bikinkan videonya, aku sertakan video pernyataan dari Pak Kahar ya tentang bahwa Injil jangan dibandingkan dengan Al-Quran tapi dibandingkan dengan hadis, gitu. Oke, berikutnya gerak itu sudah jam berapa, Le? Tuh? Itu? Tuh? Sudah jam berapa? Tuh, sudah jam berapa? Udah jam berapa? Berapa jam? 18? 18? Berapa? 16, 18. Ya, kamu lihat situ jamnya. Oke. Berikutnya, nanti kok sudah setengah jam kasih tahu ya. Supaya kita ini sudah 28. Sudah 28? Oke Mas, kita lanjutkan di season kedua aja biar nggak Mas Muhammad Ikhlas ya. Itu tadi introduction ya. Nanti kita lanjutkan ke season kedua supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Kita season 2-nya masuk ke intinya ya. Tadi itu hanya sebuah pengantar ya, bagaimana nanti kalian supaya bisa memahami kata prejudice atau prasangka tentang ana injoni abdihi itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.